Di tengah banyaknya bendera-bendera partai yang ada di flyover jalanan, sekarang di film Kupu-Kupu Kertas kita juga bakal ngelihat bendera PKI. Ya, film ini mengangkat tentang kejadian di Banyuwangi waktu masa-masa PKI gitulah tahun 1960-an. Dan bisa dibilang juga Kupu-Kupu Kertas ini adalah historical fiction drama romance yang oke dari segi action. Kenapa? Nah, itu yang bakal gua bahas nanti. Dan gua salut banget dengan Chico Kurniawan yang selalu menampilkan yang terbaik di film-filmnya. Chemistry-nya dengan Amanda juga ya oke lah. Nyeritain tentang kisah cinta bucin muda-mudi yang ngegambarin kalau orang lagi jatuh cinta itu dunia berasa milik berdua. Yang lain cuma numpang lewat doang dan kayak masa bodoh dengan apa yang terjadi di sekeliling mereka. Entah itu perang, bunuh-bunuhan, sekalipun mereka ini nggak peduli asalkan bisa bareng. Ya, karakter Ning dan Ihsan di sini emang kelihatan bego dan kemakan oleh cinta. Agak kesel sebenarnya. Sama mereka ini, bucin tingkat dewa lah. Secara garis besar film ini nyeritain tentang kedua karakter ini yang memperjuangkan cinta mereka walaupun dari golongan yang berbeda. Si Ning ini anak dari PKI sedangkan Ihsan dari golongan NU. Nah itu bertabrakan banget kan. Mustahil buat bersatu, tapi itu yang mereka perjuangkan. Mereka pengen bersatu walaupun tembok Cina menghalangi gitu. Tapi karena ini ada konflik antara PKI dan NU, terus nyeritain juga kisah romansa perjuangan Ihsan dan Ning yang menurut gua Kupu-Kupu Kertas ini bingung gimana mau ngebagi jalan ceritanya. Di satu sisi harus berfokus ke konflik atau action yang mereka suguhin, satu sisi juga romansnya. Ya tapi walaupun gitu gua cukup suka dengan apa yang Kupu-Kupu Kertas ini tawarin. Actionnya on point, keren, brutal, dan bisa dibilang ini bener-bener pembantaian lah. Apalagi premis tentang PKI jarang ada kan ya, agak kontroversial juga mau ngangkat PKI. Tapi Kupu-Kupu Kertas berani buat ngangkat itu loh. Gue suka banget dengan Chico Kurniawan. Sejak gue lihat di fotokopier alias penyalin cahaya, nih orang aktingnya emang keren banget sih. Salah satu aktor yang underrated, padahal kualitas aktingnya selalu bagus dan konsisten. Selain itu chemistry-nya juga ya oke lah bareng Amanda ya. Sayangnya gue nggak ngerasain mereka berdua ini punya cinta gitu. Walaupun diliatin mereka saling suka, perhatian, ngelihat mereka ini kayak dua orang yang ya udah kita berdua acting jadi pasangan aja, tapi nggak meyakinkan kalau mereka ini pasangan gitu. Entah karena canggung atau kurangnya membangun chemistry antar keduanya, jadi soul cintanya mereka berdua ini nggak ada. Tapi kalau bilang Amanda Manopo kan ya udah sering lah dia main sinetron yang berdrama gitu, dan nggak kaget juga kalau acting dia di film ini bagus. Emang itu ranah dia kan. Iwake gila nih orang, emang selalu on point kalau meranin antagonis. Dan ya Reza Arab di debut filmnya ya kan, debut filmnya kan, menurut gua udah bagus, oke lah bisa bikin gua kesel dengan sifatnya orang. Tapi anehnya kenapa di film Kupu-Kupu Kertas ini ya Reza Arab selalu ada di mana-mana gitu, kayak tiba-tiba bisa muncul gitu aja. Entah dia bisa teleport apa gimana, gua juga heran. Semua karakternya emang dibikin bego deh kayaknya. Ada yang bego masalah cinta, ada yang bego yang real bego tolol gitu ya si Zul. Sorry. Karena menurut gue tanpa kebegoan mereka itu seluruh bencana di film ini nggak bakal kejadian deh. Ya bisa dibilang ya bisa dicegah lah atau diminimalisir gitu. Karena film ini ada cerita tentang PKI dan pembantaian yang tentu saja brutal dengan actionnya. Gue suka dengan actionnya. Ngerinya dapet, berani buat brutal darah di mana-mana, dan setnya juga mendukung banget pemilihan tempatnya. Itulah yang bisa bikin gue enjoy nikmatin film ini. Ya meskipun ini film nggak bagus-bagus amat ya, di tengah-tengah lah, menurut gua sedikit bosen gitu. Romansnya entah kenapa nggak begitu berasa di gua, kayak terlalu lebay banget. Walaupun Chico dan Amanda ya udah bagus lah, tapi mereka bagus sebagai karakter sendiri-sendiri, bukan sebagai dua orang yang saling cinta gitu. Dan intensnya agak kurang aja nih menurut gua, kurang dapet dari segi ngebangun dan ngeyakinin penonton kalau mereka ini cinta gitu. Ya walaupun banyak juga adegan romance dan deketnya, tapi nggak apa ya, nggak ngena gitu. Film dengan durasi 2 jam kurang 7 menit ini ya menurut gua udah pas lah dari durasinya. Walaupun emang di tengah perjalanan film gua ngerasa sedikit bosan gitu. Ya adalah bosannya. Hal yang gua sayangkan adalah ya ini scoring atau musik pengiringnya ganggu. Iya benar.
Ada tuh adegan yang nangis waktu Ihsan balik ke desa waktu nemuin kakaknya setelah penyerangan gitu kan. Emaknya nangis, tapi di sini musiknya gede banget, suara nangisnya ketutupan. Coba aja minimal ya seimbang deh, atau enggak pakai suara yang pelan banget. Bakalan lebih berasa gua rasa yang dialami oleh ibunya si Ihsan. Terus entah kenapa setiap adegan satu ke lainnya mesti ada banget musiknya, agak ganggu gua rasa dan berlebihan. Ibaratnya nonton MTV terus diiringi lagu Lila dan Yofi and Nuno. Visualnya cakep demi apapun, dari pemandangannya, pegunungannya juga. Gua suka sih mereka bisa banget dapat tempat yang sebagus ini gitu. Shotnya juga cakep, gua suka, dan scene awal keren shotnya, pemandangannya, dan gua kira itu adalah salah satu shot terbaik di film ini. Jadi sayang aja kalau kalian telat masuk bioskop. Ya bisa gua bilang Kupu-Kupu Kertas nggak buruk-buruk banget sih, dan nggak bagus-bagus amat juga. Actionnya oke, gua suka, romansnya kurang ya, mohon maaf. Ceritanya juga agak gimana gitu, tapi untuk karakter Ning dan Ihsan ini emang digambarin sebagai karakter yang masa bodoh dengan sekitar, dengan apa yang terjadi di desa mereka. Yang penting mereka harus berdua, apapun yang terjadi bakal memperjuangkan itu gitu. Silahkan ditonton filmnya. Terima kasih yang sudah memberikan super thanks dan Saweria yang udah gua cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di lain video, terima kasih dan jangan lupa bertobat.